Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Rosdiana dengan NIM 12640212122 dari kelas MKS 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ulangan akhir semester studi Al-Quran Hadis. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Manaul Khattan, qiraah dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, qiraah mutawatir, yang merupakan pengelompokan qiraah yang periwayatannya melalui beberapa orang. Contohnya, qiraah sab'ah, yang menurut jumhur ulama qiraah sab'ah ini semua riwayatnya adalah mutawatir. Yang kedua, qiraah ahad, merupakan pengelompokan qiraah yang sanadnya sahih tetapi tulisannya tidak cocok dengan tulisan Mushaf Utsmani yang juga tidak selaras dengan kaidah bahasa Arab. Qiraah ini tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Contohnya diriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa Nabi membaca muttaqi'inna ala rata'arifah Khudli riwa abaharia hisaan Ar-Rahman ayat 76, dan diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa ia membaca lahat ja'akum rasulun min anfusikum At-Taubah 128 dengan membaca fathah huruf fa. Yang ketiga, qiraah syadz, merupakan pengelompokan qiraah yang sanadnya tidak sahih. Contoh qiraah dengan kata kerja bentuk lampau, yaitu malaka yang memfathahkan kata yaumi di qiraah yang benar dengan mengkasrohkannya. Menurut Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki, qiraah dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, qiraah mutawatir, merupakan pengelompokan qiraah yang disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai sanad yang tidak mungkin bersepakat berdusta. Contoh qiraah sab'ah yang menurut jumhur ulama qiraah sab'ah ini semua riwayatnya adalah mutawatir. Yang kedua, qiraah masyhur, merupakan pengelompokan qiraah yang memiliki sanad sahih tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir. Contoh qiraah seperti ini banyak dijumpai pada kitab qiraah At-Taisir karya Ad-Dani, Khasidah karya As-Satibi. Yang ketiga, qiraah ahad, merupakan pengelompokan qiraah yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan Mushaf Utsmani an kaidah bahasa Arab. Contoh diriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa Nabi membaca muttaqi'inna ala rata'arifah Khudri wa abaharia hisaan Ar-Rahman ayat 76, dan diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa ia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum At-Taubah ayat 128 dengan membaca fathah huruf fa. Yang keempat, qiraah syadz, merupakan pengelompokan qiraah yang sanadnya tidak sahih. Contohnya qiraah dengan kata kerja bentuk lampau, yaitu malaka yang memfathahkan kata yaumi di qiraah yang benar dengan mengkasrohkannya. Yang kelima, qiraah maudhu, merupakan pengelompokan qiraah yang tidak ada asalnya. Contoh qiraah yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah dalam surat Al-Fatir ayat 28. Soal nomor 2, metode penyampaian qiraah. Yang pertama ada al-simah, mendengarkan langsung dari guru. Yang kedua, al-qiraah a'la al-syaikh, membacakan teks atau halaman di depan guru. Yang ketiga, al-munalah, guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau yang dikoreksinya untuk diriwayatkannya. Yang keempat, muqatabah,
guru menuliskan sesuatu untuk diberikan kepada muridnya. Dan yang nomor 4, al-i'lam, pemberitahuan tentang qiraah tertentu. Dan yang terakhir, al-wijadah, hasil temuan. Soal nomor 3, contoh hadis sahih dan alasannya. Yang A, sanad adalah rantai perawi. Periwayatannya, sanad terdiri dari seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam buku hingga mencapai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Musaddad mengabari bahwa Yahya sebagaimana diberitakan oleh Syu'bah dari Qatadah dari Anas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak sempurna imam seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Alasannya, hadis ini memiliki banyak perawi dengan sanad yang berbeda-beda. Yang B, matan adalah redaksi atau kalam yang berada pada ujung sanad. Matan disebut juga dengan pembicaraan atau materi berita yang di-offer oleh sanad yang terakhir. Contoh, diambil dari contoh hadis di atas, maka matannya adalah tidak sempurna imam seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Alasannya, hadis tersebut diakhiri sanad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Mukharij adalah orang yang berperan untuk mengumpulkan hadis atau orang yang telah berhasil menyusun kitab berupa kumpulan hadis. Contohnya, Al-Bukhari merupakan seorang mukharij bagi sebuah hadis. Alasannya, karena beliau menginformasikan hadis baik secara lisan maupun tertulis dengan memberinya sanad lengkap. Yang D, perawi adalah penyampaian hadis atau periwayat hadis, baik itu meriwayatkan secara lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Contoh, warta dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan suatu yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia tertolak. Alasannya, hadis ini dari sanad yang jelas. Yang keempat, soal nomor 4 ini sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan asr al-wahyi wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Cara penyampaian hadis melalui majelis ilmu, melalui para sahabat, yang kemudian disampaikan kepada orang lain melalui ceramah dan pidato. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, munculnya Khalifah 4 Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatannya. Yang ketiga, pada masa tabi'in, masa para murid sahabat mengoleksi hadis Nabi, bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Masa ini dikenal sebagai masa menyebarkan periwayatan hadis. Soal nomor 5, periode Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi, di mana periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi dilakukan. Hal ini dilatar belakangi karena kekhawatiran akan hilangnya hadis seiring meninggalnya para perawi hadis dan khawatir akan bercampurnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis palsu.
pengkodifikasian hadis ini berlangsung hingga pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada pertengahan awal abad kedua Hijriah. Soal nomor 6. Alasan mengapa dapat dikategorikan sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung. Para periwayatannya bersifat adil dan dhabit, tidak mengandung kejanggalan dan cacat. Contoh, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mat'ami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam salat maghrib surat At-Tur, hadis riwayat Bukhari, kitab azan. Yang kedua, hadis hasan merupakan hadis yang hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya terdapat pada kedabitan periwayatannya. Contoh, telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmizi bab Abwabu Fadailil Jihadi. Alasannya, hadis ini dianggap hasan karena terdapat perbedaan dalam kedabitan periwayatannya. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi satu syarat pun dari hadis sahih dan hasan. Contoh, perhatikan 5 sebelum datang yang imah, mudamu sebelum tua, masa sehatmu sebelum sakit, masa kayamu sebelum miskin, masa luangmu sebelum sibuk, dan masa hidupmu sebelum meninggal. Alasannya adalah hadis ini mempunyai dhaif yang ringan karena sanadnya tidak bersambung. Soal nomor 7. Contoh hadis mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat banyak pada setiap sanadnya, yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersangkutan. Contoh, Abu Musa al-Asy'ari berkata, Nabi Muhammad SAW berdoa, kemudian ia mengangkat kedua tangannya, dan aku melihat putih-putih di kedua tangannya. Alasannya adalah hadis tersebut mempunyai redaksi berbeda dan berjumlah ratusan, namun mempunyai persamaan, yaitu keadaan Nabi ketika berdoa dengan mengangkat tangan. Yang kedua, hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Contoh, ada 2 kalimat yang disenangi Allah, ringan diucapkan, berat pada timbangan pahalanya, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallah wal azim. Alasannya karena periwayatan yang meriwayatkan tidak ada periwayatan lainnya. Nomor 8. Diperbolehkan. Dahulu para ahli hadis dan kebanyakan ahli hadis percaya bahwa hadis itu lemah dan tidak salah, sehingga mereka membolehkan periwayatan dan pengamalan hadis. Hadis dhaif dapat dipraktikkan selama tidak ada hubungannya dengan akidah, sifat-sifat Allah, atau fikih Islam. Soal nomor 9. Pernah, saya sering membantu teman saya ketika mereka dalam kesulitan. Tidak peduli seberapa sering saya membantu, saya tidak mengharapkan imbalan apapun, namun tanpa menyadari bahwa saya memiliki kekurangan. Kebaikan saya dengan cepat hilang. Saat itulah mereka mulai meninggalkan saya. Saya telah membantu mereka berkali-kali, dan saya selalu bertanya-tanya mengapa mereka melakukan hal-hal buruk. Kami mengerti bahwa seiring berjalannya waktu, kebaikan kita selalu datang kembali dari orang yang memberi kita kebaikan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amal hanyalah dengan niat.
dan bagi setiap orang balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang berhijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diharamkannya meriwayatkan hadis maudhu dengan menyadarkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya memberikan contoh tentang hadis maudhu dengan menjelaskan kepalsuannya. Karena meriwayatkan hadis maudhu adalah suatu bentuk dusta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 10, kekurangan-kekurangan pada perawi. Yang pertama, bid'ah, melakukan tindakan tercela di luar syarak. Contoh, periwayatan hadis Al-Walid Ibnu Hasir Al-Mahzumi. Dalam periwayatan hadis dianggap dipercaya, namun ada tuduhan bahwa ia adalah pengikut aliran Ibadiyah, yaitu sekte dari Khawarij yang didirikan Abdullah ibnu Ubaid dari Khawarij. Yang kedua, mukhalafah, menyalahi periwayat yang lebih sihhat. Contoh, apabila terdapat sifat berlawanan tentang sifat rawi dari segi dabinya dengan rawi lain yang lebih kuat dan tidak dapat disatukan. Yang ketiga, ghalat, cacat atau banyak kekeliruan. Contoh, munculnya hadis maudhu atau perawi yang sering berbohong dalam kesehariannya, namun tidak diketahui apakah dia berbohong dalam periwayatan hadisnya. Yang keempat, jahalah al-hal, tidak diketahui identitasnya. Contoh, Abu al-Usyara Ad-Darimi, seorang tabi'in, hadisnya hanya diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah. Yang terakhir, dakwah al-inkhita, terdakwa terputus sanadnya. Contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah itu lebih berhak untuk dijadikan tempat mengadu malu dari manusia. Jika dilihat dari hadis At-Tirmizi, maka sanad yang lain terdiri dari Ahmad bin Mani Mu'adz bersama Yazid bin Harun, Bas bin Hakim, ayah Bas, dan kakek Bas. Menurut pendapat saya, jar wa ta'dil bukan termasuk ghibah. Hal ini karena di dalamnya tidak mengandung gosip dan atau fitnah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.